Dan kalau sudah diberikan zakat ya, atas nama selain fakir atau miskin, maka zakat itu wajib dioperasikan, wajib ditasarrufkan, wajib dibelanjakan, ya, wajib digunakan untuk yang menjadi bagiannya. Kalau dia punya hutang, maka wajib zakat itu dibayarkan hutangnya, tidak boleh dimakan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kesempatan kali ini saya ingin membahas soal pembagian zakat kepada 8 golongan. Namun yang akan saya bahas tentang masalah gharimin, yaitu orang yang punya hutang. Akan tetapi di sini yang punya hutang adalah anak atau orang tua. Nah, bagaimanakah hukumnya memberikan zakat? Zakat apa saja di sini? Entah itu zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya. Ya. Apakah boleh diberikan kepada anak atau orang tua? Karena saya juga melihat di sebagian konten-konten YouTube ada yang mengatakan itu tidak boleh, dikarenakan orang tua atau anak ya itu masih berkewajiban ya, diberikan nafkah. Oleh karenanya sebagian lagi mengatakan itu tidak boleh. Namun bagaimanakah sesungguhnya, boleh apa tidak? Nah, dalam hal ini saya ambilkan sebuah referensi dari sebuah kitab, yang mana kitab ini populer di pondok pesantren, yaitu kitab Fathul Mu'in, dan nanti saya dukung dengan referensi-referensi yang lain, yang mana Fathul Mu'in ini hasyiai oleh I'anatul Talibin. Ya, baik, akan saya buka kitabnya. Halaman ya, 201. Di sini dijelaskan ya, wa yajuzu lil maksi biha al-akhdhu bi ghairil maskanah wal faqri. Boleh bagi orang yang dinafkahi atau yang dicukupi dengan nafkah, al-akhdhu bi ghairil maskanah, mengambil zakat tapi bi ghairil maskanah, dengan selain kemiskinan, wal faqri, dan kefakiran. Artinya keterangan di sini membolehkan ya, bagi orang yang dicukupi dengan nafkah, berarti anak atau orang tua di sini, itu mengambil zakat fitrah dengan catatan tidak atas nama miskin atau fakir. In wujida fihi, sedemikian ini kalau selain miskin atau fakir ini ada di orang yang ada dalam tanggungan seseorang ini. Hatta mimman talzamuhu nafaqatuhu, hingga ini dari orang yang wajib ia nafkahi. Ya. Jadi menurut referensi di sini boleh bagi orang yang dicukupi kebutuhan nafkahnya seperti anak dalam lindungan orang tua
dalam kecukupan orang tua, tapi anak ini tidak atas nama kefakiran dan kemiskinan, maka anak seperti ini boleh mengambil zakatnya orang tuanya atau orang tua mengambil zakatnya anaknya. Contoh diantaranya selain fakir dan miskin adalah punya hutang. Ya. Jadi kalau ada anak punya hutang atau orang tua punya hutang, boleh orang tua tersebut menerima zakatnya anaknya sendiri atau anak itu menerima zakat orang tuanya sendiri. Jadi boleh di sini. Lebih lengkapnya saya bacakan juga dalam kitab Al-Majmu'. Saya copy di HP saya. Itu Al-Imam An-Nawawi menjelaskan. Nah, di sini wa yajuzu ayyadfa' ila waladihi wa walidihi min sahmil 'amilina wal mukatabina wal gharimina wal ghuzah. Ya. Boleh ya, seseorang itu memberikan zakatnya kepada anaknya sendiri atau orang tuanya sendiri, tapi dari bagiannya seorang amil, ya, budak mukatab, atau yang punya hutang, atau lagi berperang. Akan tetapi sedemikian idza kana bihadis sifah, jikalau ya, anak atau orang tua ini mempunyai sifat yang seperti ini, ya, seperti itu. Kemudian lebih jelas lagi dijelaskan dalam kitab Al-Bayan fi Madhabil Imam Asy-Syafi'i, ya, juz 3 nomor 442 dijelaskan seperti ini. Idza kana lahu walidun aw waladun, jika bagi muzakki atau ad-dafi, orang yang memberikan zakat, itu orang tua, awaladun atau anak, yajibu alaihi nafaqatuhu, yang wajib ia nafkahi, fala yajuzu lahu ay yu'tiyahu min zakatihi min sahmil fuqara wal masakin. Maka tidak boleh bagi orang itu memberikan anak atau orang tua itu dari zakatnya, tapi dari segi bagian orang fakir atau miskin. Ini artinya kalau anak itu mengatasnamakan fakir atau miskin, orang tua itu mengatasnamakan fakir atau miskin, maka tidak boleh menerimanya. Artinya tidak sah. Ada anak memberikan zakatnya kepada orang tua, tapi atas dasar fakir atau miskin, tidak sah. Ya. Kenapa? Li'anna nafaqatuhu wajibatun alaihi, dikarenakan memberikan nafkah kepada anak orang tua atau orang tua itu wajib atas orang itu. Wa yajuzu ayyu'tiyahu min sahmil gharimin, dan boleh memberikan anak atau orang tua, ya, yang wajib ia nafkahi, ya, tapi min sahmil gharimin, dari bagiannya orang yang punya hutang. Artinya ada anak atau orang tuanya sendiri atau anaknya sendiri punya hutang, boleh diambilkan dari bagian zakat yang ia berikan. Kenapa? Li'annahu la yajibu alaihi qada'u daini, dikarenakan ya, sang anak itu atau sang orang tua itu tidak wajib memberikan atau membayar hutangnya anak atau orang tua, sehingga boleh di sini. Tapi dengan catatan bukan atas nama orang fakir atau miskin. Ya. Kalau zakat sudah diberikan, maka bagi yang menerima, baik itu anaknya sendiri atau orang tuanya sendiri atas nama punya hutang, maka zakat yang diberikan itu harus berarti wajib diberikan kepada hutangnya, artinya dibayarkan hutangnya, tidak boleh dimakan, tidak boleh ya. Jadi wajib bayar hutang.
Demikian ini dijelaskan dalam kitab Syarhul Yaqutin Nafis. Seperti itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat tidak mengapa memberikan zakat kepada anaknya sendiri atau orang tuanya sendiri atas nama selain fakir atau miskin. Dan kalau sudah diberikan zakat ya, atas nama selain fakir atau miskin, maka zakat itu wajib dioperasikan, wajib ditasarrufkan, wajib dibelanjakan, ya, wajib digunakan untuk yang menjadi bagiannya. Kalau dia punya hutang, maka wajib zakat itu dibayarkan hutangnya, tidak boleh dimakan. Demikian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan, silahkan kritikannya di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan juga di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab dengan menggunakan referensi dari kitab-kitab yang muqtabarah. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.